langsung kita sambut pembina broadcasting SMK Budi, Mr. Ical. Hai semuanya. Hai, kita ada di podcastnya Anak Budi. Halo Sir Ical. Halo. Sir Ical, hari ini apa kabarnya nih? Sehat selalu. Kalau Natasha gimana? Aku juga sehat, baik juga sekarang. Aku juga senang bisa mewawancarai Sir Ical hari ini. Iya, makasih ya sudah ngundang saya sebagai narasumber nih di podcast pertama kita ya. Iya. Ya. Sir, aku mau mulai nanya. Boleh. Mau berapa pertanyaan nih? Banyak apa enggak nih? Waduh. Banyak juga boleh, dikit juga boleh. Ya. Oh, kamu dari kelas 10 AKL ya? Iya, aku 10 iya. AKL 2, Sir. 10 AKL 2. Oke, good, bagus. Lanjut. Sekarang aku mau nanya ya. Aku penasaran nih, broadcasting tuh sebenarnya apa sih? Oke, baik. Serical akan jawab. Pertama, broadcasting ini sebenarnya eskul ya di SMK Budi. Kenapa Serical bikin broadcasting? Karena kita ada jurusan ya, jurusannya itu ada 3 jurusan, ada DKV, desain komunikasi digital ya, terus juga ada bisnis digital dan juga ada akuntansi. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya untuk kalian meningkatkan keahlian kalian dalam speaking yang pertama dan berani untuk memberikan informasi-informasi terkait tentang SMK Budi. Seperti itu, karena kan kalian bukan hanya belajar tentang bagaimana kalian belajar public speaking, tapi kalian juga nanti di broadcasting ini, Mr. Ical akan buat kalian belajar tentang yang namanya video, audio, dan juga bagaimana penggunaan alat-alat, bukan hanya alat podcast ya, tapi juga radio. Kita juga punya radio walaupun di SMK aja. Di situ kita banyak juga request-requestnya. Pernah request nggak di radio SMK Budi kamu? Aku sih pasti pernah ya. Pasti pernah ya. Itu seru banget kita. Iya, karena radio juga setiap minggu tuh temanya berbeda-beda. Iya, banyak betul. juga. Banyak yang request biasanya. Iya. Nah, tema-temanya ya seminggu sekali. Kadang ada tema galau gitu ya. Iya. Ada tema aja, apa aja sih? Tahu nggak kamu? Tahu dong. Kalau akhir-akhir ini sih ada tema K-pop, K-pop Disneyland, ya. Oke, jadi gitu. galau, Jepang, gitu-gitu, Sir. Dan mereka tuh bisa request di Instagram ya. Iya. Boleh dipromosin kali ya Instagramnya dari broadcasting kali sama Natasha, silakan. Jadi broadcasting tuh punya Instagram. Selain Instagram juga punya TikTok loh. Kalian nanti boleh dicek ya. Namanya Broadcasting SMK Budi. Tuh, dikepoin aja ya. Iya. Nanti kalau mau request bisa di situ langsung ya? Iya, bisa banget. Bisa di situ langsung. Oke, kira-kira apa lagi nih pertanyaannya nih? Tadi sudah saya jelaskan tentang broadcasting. Broadcasting tuh anggotanya ada berapa ya? Dan ada divisi-divisi apa aja sih? Oke, totally untuk broadcasting itu ada 25 siswa SMK ya, terkait dari kelas 1, 2, dan 3. Tapi untuk sekarang yang aktif itu dari kelas 10 dan kelas 11, karena kelas 12-nya itu sedang melaksanakan PKL. Dan divisinya, tadi kan saya jelaskan, broadcasting itu untuk men-share informasi melalui video, visual, dan juga melalui radio ya, media sosial dan lain-lain. Jadi saya bagi informasinya. Yang pertama itu ada mading, divisi mading. Mading itu tugasnya seperti memberikan informasi setiap beberapa bulan sekali ganti. Misalnya saya kasih contoh, kayak kemarin nih kita ada 17-an, berarti mading di semua SMK Budi itu harus diubah dan temanya 17-an. Yang bertanggung jawab untuk membuat itu adalah tim broadcasting, di unitnya adalah unit mading. Itu sekitar ada kurang lebih ada 8 orang di mading itu. Karena kan kita ada beberapa mading ya di sini tema-temanya. Dan yang terakhir juga ada tentang arak-arakan ya yang akan kita laksanakan di perguruan budi, yaitu kemarin kita juga udah bikin mading ya tentang gotong tepekong. Mungkin setelah ini kita ada lagi ya, jadi mereka bertanggung jawab untuk di mading. Dan yang kedua itu tadi radio. Nah radio itu kalian bisa share public speaking kalian dan juga intinya adalah mengentertain
mengentertain siswi SMK Budi untuk mendengarkan lagu yang mereka inginkan ya. Dan juga mereka bisa titip salam juga ya. Kita kan ada apa sih Manfest. Yang terbaru itu yang ada Manfest ya di Instagram broadcasting juga. Manfest ya, itu apa sih itu, saya kurang paham deh Manfest itu. Mungkin mesti jelasin sama Manfest tuh apa intinya, untuk mengirim suatu pesan ke orang tertentu, bisa anonim gitu, atau tidak juga. Ada juga Songfest kayak gitu. Misalkan ada lirik-lirik spesial. Betul. Jadi bisa disampaikan ke orangnya. Jadi yang malu-malu, yang ngefans sama Koko atau Cici kelasnya, bisa di Manfest ya? Iya. Iya, misalkan lagu-lagu yang terbaru. Nah itu salah satu entertain. Dan divisi yang ketiga adalah divisi ini, yaitu podcast ya. Podcast juga salah satunya men-share tentang informasi SMK Budi. Yang pertama ini tentang broadcasting. Dan terima kasih sudah mengundang saya untuk yang pertama. Mungkin selanjutnya dari guru-guru SMK Budi bisa ya, kepala sekolahnya, dan mungkin dari unit lain juga, atau kokoh-kokoh cicinya dari beberapa eskul, atau kita juga ada teaching factory. Nanti kita juga bisa panggil untuk ditanya jawab. Jadi intinya untuk mengembangkan public speaking kalian di broadcasting ini ya, tapi juga di dalam dunia digital. Kayak gitu, Natasha. Wah, keren-keren banget ya, Sir, divisi-divisinya. Nah, tadi kan broadcasting juga bisa untuk melatih public speaking ya. Tapi kalau misalkan orang tuh mau masuk broadcasting tapi nggak bisa public speaking, iya, itu boleh atau enggak sih, Sir? Iya, sebenarnya nggak harus bisa ya. Yang penting ada niat dulu, karena nanti kita akan mengajarkan juga kalian untuk public speaking. Karena diutamakan untuk SMK Budi itu siswa-siswinya berani untuk memberikan informasi secara digital maupun secara langsung. Karena kita mempola siswa-siswa SMK Budi itu, yang pertama adalah siap kerja. Siap kerja otomatis kalian harus siap untuk menjadi seorang public speaking di dalam dunia kerja atau nanti pas kalian di dunia usaha. Kayak gitu. Oh iya, Sir, aku juga mau nanya nih. Iya, boleh. Apa tuh? Broadcasting tuh ada kegiatan di luar gak sih? Oke, sementara kita ada rencana kegiatan di luar, yaitu tadi kita kan ada membahas tentang bagaimana kita visual ya, atau kita public speaking. Kita akan keluar dan memperkenalkan broadcasting di wihara-wihara yang terdekat di Tangerang. Fungsinya untuk apa? Jadi saya akan mengetes kalian untuk public speaking di depan wihara untuk mempromosikan SMK Budi. Apa aja sih yang ada di SMK Budi? Nanti kita akan bagi-bagi tuh siapa aja tim-tim broadcasting yang akan mau ke wihara. Tapi nanti kita bikin jadwalnya. Selain itu juga kita juga nanti bakal ke sekolah-sekolah SMP ya. Kita akan mempromosikan broadcasting. Nah itu salah satu cara kita menarik siswa baru untuk SMK Budi. Jadi SMK Budi tuh kita punya broadcast loh gitu. Jadi mereka kalau mau belajar tentang bagaimana public speaking dan juga podcast, alat-alatnya dan lain-lain, mading, bisa gabung di SMK Budi kayak gitu. Nah, keren banget ya, Sir. Iya dong, keren dong, pasti itu, SMK Budi harus keren. Pasti harus dinanti-nantikan gitu. Iya, betul. Itu mungkin rencananya di next month ya, antar September atau Oktober nanti. Kayak gitu nanti acaranya. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih ya, Sir. Aku mau nanya, visi misi Sir untuk broadcasting tuh apa aja ya? Oke, baik. Sebenarnya visi misi kita mau bikin nih ya, tapi kemarin kita udah ada coret-coret bareng sebelum kita resmiin, karena kita juga banyak tambahan unit ya, kayak podcast, kayak mading, kita harus rombak lagi visi misinya. Sebenarnya visinya kita itu adalah menyebarkan informasi terkait tentang SMK Budi apapun itu melalui media sosial, dari media langsung, nanti juga kalian akan ke wihara atau SMP, itu kan secara langsung. Itu visi kita, menyebarkan segala informasi dan berita terkait tentang SMK Budi. Terus juga kalau misalkan kayak misi kita, agar siswa SMK Budi itu punya skill tambahan di luar dari skill jurusannya masing-masing. Jadi mereka itu bisa punya skill seperti public speaking, dan juga mereka bisa mengatur bagaimana penulisan dan kreativitas di mading, dan juga mereka bisa menyeting bagaimana podcast, alat-alat podcast yang sangat banyak ini yang dimiliki SMK Budi. Dan mereka itu bagi saya sih bermanfaat banget sih setelah mereka lulus dari SMK Budi, karena kalian harus punya skill banyak kalau lulus dari SMK. Seperti itu.
jawaban saya kalau misalnya untuk visi misi. Gitu Nat. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaannya? Ada dong, Sir. Oke, apa tuh? Aku mau nanya lagi. Benefit join broadcasting itu ada apa aja ya, Sir? Nah, oke. Sebelum Mister jawab tentang benefit, kira-kira Natasha apa sih suka dukanya kalau masuk? Senangnya deh. Kenapa kamu milih broadcast? Kira-kira kenapa? Buat meningkatin apa kira-kira kalau Natasha? Kalau aku pribadi ya, aku kan anaknya nggak begitu jago public speaking. Jadi Jadi di sini ya belajarnya ya. Iya. Oke, baik. Serico bilang bisa meningkatkan public speaking. Betul. Jadi aku cobalah join. Oke, Dan jadi itu juga benar. Jadi itu jadi salah satu benefitnya dari gabung podcast atau broadcasting. Jadi untuk meningkatkan nih, biasanya kan Natasha nggak berani nih ngobrol dan nggak berani juga nanti di share, biasanya cuma share foto atau video di media sosial. Tapi sekarang Natasha udah berani nih untuk nge-share video kamu wawancara kayak gini. Itu kan salah satu skill yang harus sebenarnya harus kita gali potensi-potensinya, karena sebenarnya anak itu nggak ada yang namanya kurang ya, tapi mereka itu kecerdasannya beda-beda setiap anak-anak. Jadi di sini tuh saya mau gali kecerdasan setiap siswa-siswi SMK Budi sih, benefitnya seperti itu. Ada lagi? Iya. Aku juga berharap semoga aku join broadcasting. Amin. Nanti public speakingnya meningkat ya. Pasti dong, masa enggak? Nah, terus apa lagi kira-kira? Ini deh, aku mau nanya harapan Serical untuk broadcasting itu apa? Oke, jadi harapan saya dan anak-anak semua di broadcasting itu, yang pertama adalah kita ini bisa menjadi salah satu garda utama dari siswa-siswi SMK Budi untuk memberikan informasi. Jadi karena setiap sekolah itu butuh yang namanya media sosial untuk memberitahukan semua kegiatan-kegiatan SMK Budi. Itu salah satu faktor dari promosi dari SMK Budi. Jadi itu tujuan saya itu sih, dan juga di dalam organisasi ini membuat bagaimana kalian belajar yang namanya tentang kerjasama, dan juga belajar tentang bagaimana kalian memaintain waktu kalian yang baik, dan juga kalian juga harus bisa yang namanya mengelola waktu yang benar tuh kayak gimana, seperti itu, dan melalui media broadcasting ini. Jadi karena kan di broadcasting saya bagi 3 ya, jadi ada mading, ada yang namanya radio, dan juga ada yang namanya podcast. Seperti itu Nat, untuk harapan-harapan saya di broadcasting. Wah, ternyata banyak banget ya Sir informasi yang bisa kita dapetin hari ini. Mungkin segitu saja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih ya Sir sudah datang di podcast pertama. Oke, sama-sama. Semoga podcast pertama kita ini bisa bermanfaat dan ada podcast ke-1, 2, 3 dan seterusnya, supaya kalian bisa berkembang. Ya, dan terima kasih untuk wawancaranya Natasha, dan kita doakan supaya broadcast SMK Budi tetap maju dan jaya. Yuk. Sadu ya Sir. Iya. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Jangan lupa kalian tungguin ya konten podcast selanjutnya di podcast ini Budi, podcastnya anak SMK Budi. Bye-bye.